Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Firmansyah dan NIM saya adalah 19018025 dan di sini saya akan merangkum materi dari mata kuliah proyek pengembangan sistem informasi dari pertemuan 9 sampai dengan pertemuan 14. Baiklah, yang pertama itu adalah manajemen kualitas proyek. Manajemen kualitas proyek meliputi aktivitas dan proses penyelenggaraan organisasi yang menentukan kebijakan kualitas, sasaran, dan tanggung jawab sehingga proses akan mencukupi kebutuhan yang sudah dikerjakan. Yang jadi pertanyaan itu adalah kualitas hanyalah apa yang dibutuhkan pelanggan atau pemangku kepentingan dari hasil proyek. Manajer proyek mengawasi pelaksanaan rencana manajemen kualitas proyek. Ide utamanya sekali lagi untuk memberikan produk atau layanan sesuai spesifikasi pelanggan atau kepentingan untuk melakukan diperlukan pengetahuan tentang konsep manajemen kualitas. Nah, dengan adanya manajemen kualitas proyek ini, maka yang didapatkan yang pertama itu adalah kepuasan pelanggan. Nah, tanpa kepuasan pelanggan tidak akan ada kualitas. Bahkan jika kirim memenuhi semua aspek dari apa yang dibutuhkan pelanggan atau pemangku kepentingan, tapi dilakukan di mana proses itu sendiri tidak memuaskan, maka ada masalah. Nah, jadi kepuasan pelanggan itu sangat penting pada manajemen kualitas proyek. Biasanya untuk menggunakan proses manajemen kualitas proyek itu ada aplikasi namanya projectmanager.com. Nah, seperti yang saya katakan tadi, kualitas yang dimaksud memiliki hubungan keterikatan sangat erat dengan standar internasional seperti ISO. Tujuan utama manajemen kualitas proyek adalah memastikan bahwa proyek akan memuaskan kebutuhan. Nah, di sini dengan adanya manajemen kualitas proyek, maka proyek itu akan dipastikan akan memuaskan kebutuhan dari pelanggan yang memesan proyek tersebut. Proses manajemen proyek itu ada tiga. Yang pertama itu adalah rencana kualitas, yang kedua itu adalah jaminan kualitas, yang ketiga itu adalah performa kontrol kualitas. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah apa itu rencana kualitas? Rencana kualitas itu adalah proses mengidentifikasi persyaratan-persyaratan kualitas atau standar produk dari proyek dan dokumen bagaimana proyek akan mempertunjukkan pemenuhan. Nah, rencana kualitas ini adalah mengidentifikasi persyaratan-persyaratan kualitas atau standar produk dari proyek yang akan dijalankan. Yang kedua itu adalah jaminan kualitas. Apa itu jaminan kualitas? Performa jaminan kualitas adalah proses dari auditing persyaratan kualitas dan diakibatkan oleh pengukuran kualitas untuk memastikan bahwa standar kualitas sesuai dengan definisi operasional yang digunakan. Nah, performa jaminan kualitas ini adalah untuk memastikan bahwa standar kualitas sesuai dengan definisi operasional yang digunakan. Yang terakhir itu adalah performa kontrol kualitas. Apa itu performa kontrol kualitas? Adalah proses hasil perekaman dan pemantauan tentang pelaksanaan aktivitas kualitas untuk menilai performa dan melakukan perubahan yang perlu. Nah, performa kontrol kualitas ini adalah dari manajemen proyek tadi itu dikontrol begitu. Dari pelaksanaannya, apakah ada yang ingin ditambah atau ada yang ingin dikurangi. Di sini proyek-proyek yang akan dijalankan itu dikontrol sesuai dengan tanggung jawabnya. Jadi sehingga ada perubahan-perubahan yang perlu disampaikan. Nah, di situ gunanya performa kualitas untuk kualitas proyek yang lebih baik seperti itu. Baiknya yang selanjutnya itu adalah RACI, metode RACI. Apa itu metode RACI? Metode RACI adalah singkatan dari Responsible, Accountable, Consulted, dan Informate. Nah, struktur organisasi proyek tidak disebutkan nama orang tapi nama jabatan tapi opsinya boleh dituliskan atau tidak. Nah, dari struktur organisasi proyek itu, di dalam strukturnya itu boleh disebutkan nama orangnya. Tidak disebutkan nama orangnya tetapi nama jabatan boleh disebutkan atau opsional, boleh dituliskan atau tidak di dalam struktur organisasi proyek. Nah, responsible achievement metric adalah sebuah output metric yang memetakan kerja proyek. Nah, di
Di sini fungsi responsibility achievement metric adalah untuk mengeluarkan metrik yang memetakan kerja proyek itu adalah memetakan kerja dari proyek yang sedang dijalankan seperti itu. Nah, seperti yang kita tahu tadi, RACI adalah singkatan dari responsible. R-nya itu adalah responsible yang berarti tanggung jawab. Nah, di sini adalah tanggung jawab. Berarti di dalam proyek itu ada namanya tanggung jawab gitu. Setiap orang itu mempunyai tanggung jawabnya masing-masing sesuai dengan ala kadarnya begitu. Nah, sedangkan huruf A dari RACI itu adalah accountable. Accountable sendiri yang berarti mereka yang bertanggung jawab dengan seluruh tugas yang dilimpahkan ke anggota lainnya. Nah, di sini accountable inilah mereka yang bertanggung jawab. Artinya, mereka yang punya tanggung jawab akan dilimpahkan ke anggota lainnya seperti itu. Huruf C dari LACI adalah konsultan yang berarti mereka yang ahli di bidangnya. Nah, C ini adalah konsultan atau konsultasi adalah mereka yang ahli di bidangnya. Di mana? Dalam proyek itu ada mereka yang ahli-ahli di bidangnya disesuaikan dengan tempat kerja mereka masing-masing. Nah, sehingga tidak adanya terjadi dalam pengerjaan proyek begitu. Misalnya untuk contoh ini, misalnya dia bisa tentang ahli teknik sipil ditempatkan oleh pembangun jalan. Misalnya dia ahli arsitek atau desain, dia ditempatkan ke tim desain seperti itu. Nah, dari huruf yang terakhir itu adalah informat dari metode RACI, yang berarti adalah anggota yang selalu mendapatkan informasi tentang kemajuan dari proyek. Nah, di sini informasi ini adalah setiap anggota yang ada dalam proyek itu akan mendapatkan informasi tentang kemajuan dari proyek tersebut. Nah, untuk apa kemajuan dari proyek tersebut ini adalah untuk mengetahui sejauh mana proyek itu sedang berjalan, sehingga tidak terjadinya timbul kesalahpahaman bahwanya anggota itu tidak menerima informasi terbaru gitu, masih tidak update seperti itu, sehingga tidak akan terjadi dan tidak memakan waktu lama atau menambah biaya dari proyek yang akan segera. Inilah gunanya dari informasi. Setiap anggota itu mempunyai informasi tentang kemajuan proyek yang sedang dijalankan. Nah, metode RACI akan efektif mengurangi kebingungan pada target yang diset serta meningkatkan kinerja nilai. Nah, metode ini akan mengurangi kebingungan pada target yang diset serta meningkatkan kinerja investasi. Nah, dengan metode RACI ini bisa meningkatkan kinerja efisiensi dari proyek yang sedang dijalankan itu. Inilah gunanya dari metode RACI ini yang berarti singkatan dari responsible, accountable, consulted, dan informed. Nah, selanjutnya itu adalah manajemen komunikasi proyek. Nah, manajemen komunikasi proyek meliputi proses-proses yang diperlukan untuk memastikan generasi yang sesuai dan tepat waktu, koleksi distribusi, ruang simpan, perlakuan seperti terakhir dari informasi proyek seperti itu. Seperti yang ini, manajemen komunikasi ini adalah semua dari proyek tersebut, semua informasinya atau komunikasinya meliputi semua tepat waktu, koleksi, distribusi, ruang simpan, perlakuan dan seperti terakhir informasi proyek. Di sini ini manajemen komunikasi sangat penting begitu, sehingga tidak ada terjadi miskomunikasi antara kerja lainnya dengan yang lainnya, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman atau kesalahan dalam pekerjaan proyek seperti itu, dan juga tidak mengurangi biaya-biaya yang telah ditetapkan pada proyek tersebut. Nah, di sini manajemen komunikasi proyek itu ada 5. Yang pertama itu identifikasi stakeholder, yang kedua itu rencana komunikasi, yang ketiga itu distribusi informasi, yang keempat itu mengatur harapan stakeholder, yang kelima itu laporan performa. Nah, di sini kita akan membahas yang pertama dulu, yaitu identifikasi stakeholder. Nah, mengidentifikasi stakeholder adalah proses mengidentifikasi semua organisasi atau orang-orang yang dilibatkan oleh proyek dan dokumen informasi terkait mengenai minat mereka, keterlibatan, dan dampaknya pada kesuksesan proyek. Nah, di sini yang berarti adalah identifikasi stakeholder ini adalah itu harus memvalidasi orang-orang yang tergabung dalam proyek tersebut. Nah, orang-orang ini akan diambil informasinya mengenai apa sih minat mereka di dalam proyek ini dan apa keterlibatan mereka, apa yang mereka lakukan dalam proyek ini, dan apa dampaknya
pada kesuksesan proyek. Misalnya, ini adalah proyek, misalnya ada proyek pembangunan rumah sakit. Nah, sini misalnya ada PT Semen Maju, dia ingin bergabung ke dalam proyek tersebut. Nah, dalam proyek itu dia itu arahnya kemana gitu? Apa sih yang dia ada di dalam dalam proyek tersebut dan dampaknya apa pada kesuksesan proyek itu? Nah, seperti itulah mengidentifikasi stakeholder. Yang kedua itu adalah rencana komunikasi. Nah, rencana komunikasi ini adalah proses penentuan informasi keperluan proyek stakeholder dan memutuskan satu pendekatan komunikasi. Nah, di sini di dalam rencana komunikasi adalah kita tentukan dulu informasi dalam keperluan proyek tersebut. Nah, setelah kita tentukan informasi-informasi yang diperlukan, nah kita lukiskan ke dalam satu pendekatan komunikasi sehingga proyek tersebut dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya miskomunikasi antara satu dengan yang lainnya seperti itu. Baiklah, yang ketiga itu adalah distribusi informasi. Nah, distribusi informasi di sini adalah proses bagaimana membuat informasi terkait yang tersedia bagi proyek tersebut seperti yang direncanakan. Nah, di sini distribusi informasi adalah seperti kita tahu. Nah, bagaimana informasi itu disalurkan di dalam proyek stakeholder tersebut yang telah direncanakan. Gimana sih informasi itu akan disalurkan, siapa yang menerimanya dan bagaimana seperti itu. Yang keempat itu adalah mengatur harapan stakeholder. Nah, mengatur harapan stakeholder ini adalah proses berkomunikasi dan bekerja dengan stakeholder untuk menemukan pengalaman dan isu kebutuhan manfaat dan resiko proyek. Nah, di sini diatur antara proses komunikasi untuk menemukan pengalaman dari proyek tersebut dan isu kebutuhan apa sih kebutuhan dari proyek tersebut, manfaatnya apa sih dari kebutuhan itu dan risiko yang akan terjadi pada proyek tersebut. Misalnya adalah di sini ada proyek pembangunan lemari kaca. Nah, di dalam pembangunan lemari kaca ini adalah apa sih risiko-risiko yang akan dialami dan bagaimana sih cara pekerjaannya dan apa sih manfaatnya seperti itu. Nah, yang terakhir itu adalah laporan performa. Laporan performa itu adalah proses pembagian dan pengumpulan performa informasi termasuk laporan-laporan status. Nah, laporan yang seperti kita tahu ini adalah berbentuk sebuah laporan di mana laporan ini berisi pembagian dan pengumpulan performa informasi termasuk laporan status. Misalnya semua informasi di laporan itu akan dikumpulkan di dalam sebuah laporan. Di dalam laporan ini semua yang ada dalam proyek itu akan dituliskan. Bagaimana sejauh perkembangan proyek itu. Nah, disinilah gunanya dari laporan performa. Nah, tadi manajemen proses itu termasuk proses yang diperlukan untuk semua informasi dalam proyek dibuat dengan tepat dan cepat, baik dalam segi pengumpulan, diseminasi, penyimpanan, dan disposisi. Gunaan dari ini juga adalah manfaat menciptakan hubungan yang penting antara orang-orang, ide, informasi yang diperlukan supaya proyek berakhir dengan kesuksesan. Baiklah, seperti yang saya katakan tadi, guna manfaat dari manajemen komunikasi ini adalah menciptakan hubungan antara orang-orang gitu, biar tidak adanya miskomunikasi sehingga proyek akan berjalan dengan lancar seperti itu. Nah, komunikasi itu sangat baik dalam manajemen. Pada proyek itu, ancaman terbesar bagi kebanyakan proyek adalah kegagalan dalam berkomunikasi. Nah, budaya tersebut tidak mencerminkan para personel di bidang dalam proyek tersebut sebagai komunikator yang baik. Nah, di sini kita dapat simulasikan bahwa pada kegagalan sebuah proyek itu salah satunya dipengaruhi oleh komunikasi yang buruk antara orang-orang yang bekerja di dalamnya. Misalnya saja ada pembangunan tentang pembuatan air mineral dari air gunung seperti itu. Nah, dengan terjadinya miskomunikasi antara satu dengan lainnya, proses proyek ini tidak berjalan dengan lancar seperti itu, sehingga terjadinya kesalahan-kesalahan yang tidak dapat ditangani dengan segera. Maka dengan adanya kesalahan-kesalahan tersebut, maka akan menimbulkan dampak yang sangat besar, misalnya penambahan biaya proyek dan juga tidak tepat waktu, proyeknya selesai tidak tepat waktu, dan juga orang-orangnya juga akan terjadi cekcok begitu karena komunikasinya tidak baik begitu antara satu dengan lainnya begitu. Nah, baiklah, selanjutnya itu adalah kita bahas tentang
Manajemen risiko proyek. Manajemen risiko proyek itu meliputi langkah memahami dan mengidentifikasi masalah potensial yang mungkin terjadi, mengevaluasi, memonitoring, dan menangani risiko. Manajemen risiko proyek yang proaktif menjawab bagaimana orang cara aktif mengurangi risiko serta memperbaiki tingkat keberhasilan pada pelaksanaan proyek tersebut. Nah, risiko di sini artinya itulah kombinasi dari kemungkinan suatu kejadian dan kiat dari kejadian tersebut dengan tidak menutup kemungkinan bahwa ada lebih dari satu akibat yang mungkin terjadi untuk satu kejadian tertentu. Nah, pada umumnya risiko ini dipandang dari perspektif negatif seperti kehilangan, bahaya, kerugian, kegagalan, dan lain seperti itu. Hal-hal tersebut pada prinsipnya merupakan bentuk ketidakpastian yang mestinya dipahami dan dikelola secara aktif sehingga dapat menjadi nilai tambah bagi organisasi. Itu pengertian dari risiko begitu. Nah, risiko ini juga ada jenis-jenisnya begitu. Menurut dari IRM, ada setidaknya 4 jenis risiko yang selama ini sudah dikenal orang. Yang pertama itu adalah risiko operasional, yakni risiko yang berhubungan dengan operasional organisasi antara lainnya, misalnya risiko yang mencakup sistem organisasi, proses kerja, teknologi, dan sumber daya manusia. Nah, risiko operasional ini juga seperti yang saya katakan tadi itu termasuk juga dengan sumber daya manusianya dan juga teknologi yang digunakan dan bagaimana cara pekerjaan juga di dalam proyek tersebut itu adalah risiko operasional. Yang kedua itu adalah risiko finansial, yakni risiko yang berdampak pada kinerja keuangan organisasi seperti kejadian risiko akibat dari fluktuasi mata uang, tingkat suku bunga, termasuk risiko pemberian kredit, likuiditas, dan kondisi pasar. Nah, itu adalah risiko finansial yang berkaitan dengan keuangan dari organisasi tersebut. Misalnya tadi yang saya katakan tadi adalah fluktuasi mata uang gitu. Ada perubahan dari mata uang ini ke sini. Misalnya mata uang dolar hari ini adalah 14.000, tiba-tiba besok naik menjadi 15.000. Itu adalah fluktuasi uang. Dan juga adalah tentang kondisi pasar. Melihat kondisi pasar juga bagaimana pasar berjalan sehingga mempengaruhi dari risiko finansial yang ada. Yang ketiga itu adalah hazard risk, yaitu risiko yang terkait dengan kecelakaan fisik seperti kerusakan karena kebakaran, gempa bumi, dan ancaman fisik lainnya. Di sini risiko inilah risiko ancaman fisik. Misalnya itu ada misalnya gedung kebakaran seperti itu. Gedung kebakaran, alat yang rusak, dan terjadinya gempa bumi di wilayah tersebut sehingga merusak barang-barang atau inventaris dalam organisasi tersebut. Nah, misalnya lainnya bisa adalah banjir atau ada yang rusak seperti itu. Nah, itu dari pengertian dari hazard risk seperti itu. Yang keempat itu adalah risiko strategik, yaitu risiko yang ada hubungannya dengan strategi perusahaan, politik, ekonomi, hukum. Risiko ini juga terkait dengan reputasi kepemimpinan organisasi dan perubahan selera pelanggan. Nah, ini seperti yang kita tahu, risiko strategi ini adalah berkaitan dengan strategi perusahaan untuk menarik pelanggan seperti itu. Bisa juga strategi perusahaan ini dipengaruhi oleh banyak hal, misalnya politik dalam suatu negara, ekonomi dalam suatu negara, hukum yang berlaku dalam negara tersebut. Itu juga mempengaruhi dari proses-proses untuk menentukan strategi begitu, sehingga dapat mengangkat reputasi perusahaan atau organisasi atau juga menurunkan reputasi dari organisasi tersebut. Nah, ini risiko strategi ini sangat diperlukan begitu. Nah, dari tujuan dari manajemen risiko proyek yang saya bilangkan tadi adalah meningkatkan peluang dan dampak peristiwa positif dan mengurangi peluang dan dampak yang merugikan proyek. Nah, tujuannya adalah untuk mengurangi hal-hal yang merugikan dari jalannya proyek. Ini adalah manajemen risiko proyek. Nah, tujuan utamanya juga adalah untuk mencegah, meminimalisasi pengaruh yang tidak baik akibat kejadian yang tidak terduga melalui pengendalian risiko atau persiapan rencana kontingensi yang baik dengan risiko tersebut. Nah, ada 3 hal nih yang perlu diperhatikan dalam manajemen risiko proyek. Yang pertama itu adalah identifikasi, analisis, dan penilaian risiko di awal proyek secara sistematis serta mengembangkan rencana untuk mengantisipasi risiko. Nah, sebelum dimulainya proyek itu risiko-risiko proyek itu sudah diidentifikasi begitu, dirancangkan
dirancangkan dari masalah-masalah yang akan timbul dari jalannya proyek ini. Nah, dengan setelah kita rancangkan dari risiko-risiko yang akan terjadi dalam berjalannya proyek, nah kita membuat antisipasi sehingga jika tiba sebuah satu masalah dari atau risiko dari proyek itu, nah kita sudah menyiapkan solusinya seperti itu. Solusi dari masalah yang akan terjadi seperti itu. Nah, selanjutnya itu adalah mengalokasikan tanggung jawab kepada yang pihak paling sesuai untuk mengelola risiko. Nah, ini berarti, nah jika ada suatu masalah atau risiko proyek di dalam proyek yang akan dijalankan, nah kita membutuhkan orang-orang yang bisa untuk mengatasi risiko tersebut. Nah, orang-orang inilah yang akan ditunjuk untuk mengatasi risiko ini, orang-orang yang ahli begitu. Nah, jika misalnya nih dia ahli di dalam desain, misalnya ada masalah dengan desain, makanya dia yang akan ditunjuk begitu. Kan tidak seperti dia misalnya ahli di dalam desain, tapi dia disuruh untuk mengelola sistem operasional, kan tidak seperti itu dari risikonya. Nah, dan juga yang selanjutnya itulah memastikan bahwa biaya penanganan risiko adalah cukup kecil dibandingkan nilai proyek. Nah, artinya bahwa biaya yang diperlukan untuk mengurangi dampak negatif dari suatu risiko relatif lebih rendah atau sama dengan besaran manfaat dan rendahnya berkurangnya risiko tersebut. Nah, biaya dari penanganan dari risiko ini adalah harus kecil daripada nilai proyek tersebut sehingga terjadinya keseimbangan. Seperti itu kan tidak mungkin biaya risikonya juga akan lebih besar dari nilai proyek tersebut begitu. Sasaran dari manajemen risiko proyek adalah untuk meningkatkan dampak dan kemungkinan. Itu seperti yang saya jelaskan tadi, dari kejadian positif yang mengurangi dampak dari kejadian negatif gitu. Nah, ada juga namanya tanggapan rencana risiko. Nah, apa itu tanggapan rencana risiko? Adalah proses mengembangkan pilihan dari tindakan untuk meningkatkan peluang dan untuk mengurangi ancaman-ancaman pada sasaran proyek. Nah, dan juga ada namanya monitor dan kontrol risiko. Ini adalah proses menerapkan rencana tanggapan risiko kerjaan mengikuti jalan risiko yang dikenali. Nah, ini adalah monitor atau kita kontrol risiko itu. Bagaimana cara kita menghadapi sebuah risiko itu. Nah, yang selanjutnya itu adalah manajemen pengadaan proyek. Nah, apa itu manajemen pengadaan proyek? Nah, sebelum kita membahas tentang manajemen pengadaan proyek, di sini kita harus memahami apa itu pengadaan. Sebagai contoh, pengadaan barang merupakan proses memperoleh barang atau jasa dari sumber karena luar istilahnya hampir termasuk pembelian dan outsourcing. Nah, untuk saat ini, para ahli memperkirakan bahwa pengeluaran global pada perangkat lunak dan jasa komputer akan tumbuh. Nah, proses pengadaan proyek itulah proses yang diperlukan untuk membeli atau memperoleh produk, jasa, atau hasil-hasil yang diperlukan dari luar trim proyek tersebut seperti itu. Nah, seperti yang saya bilang tadi seperti pengadaan begitu. Pengadaan itu sebagai pengadaan dari barang tersebut untuk kemajuan dari proyek tersebut. Nah, ada 4 proses nih pada manajemen pengadaan proyek yang itu yang pertama itu adalah rencana pengadaan, yang kedua itu adalah melakukan pengadaan, yang ketiga itu mengurus pengadaan, dan terakhir itu menutup pengadaan begitu. Masuk saja kita masuk yang kepada yang pertama seperti itu. Rencana pengadaan itu adalah proses dokumentasi keputusan pembelian proyek, menetapkan pendekatan mengintegrasi para penjual yang potensial. Nah, rencana pengadaan ini seperti kita tahu kita kita apa sih barang yang akan dibeli, apa sih yang dibutuhkan dari proyek tersebut. Nah, setelah kita merancang-rancang tersebut, nah kita buat dokumentasi itu. Dokumentasi keputusan pembelian proyek tersebut begitu. Nah, kita juga di sini juga mengidentifikasi penjual-penjual yang potensial begitu. Nah, kita identifikasi dulu penjual mana nih yang paling bagus begitu. Sehingga proyeknya itu bisa berjalan dengan lancar. Nah, alat bantu pertanyaan untuk pengadaan adalah namanya make or buy analisis digunakan untuk menentukan apakah organisasi harus membuat atau melakukan sebuah produk atau layanan dalam organisasi membelinya dari pihak lain. Selanjutnya adalah melakukan pengadaan. Nah, itu melakukan pengadaan adalah proses tanggapan perolehan penjual, memilih seorang penjual dan mengadukan kontrak. Nah, di sini adalah kita melakukan pengadaan kepada setelah kita pilih penjualnya, kita melakukan pengadaan begitu. Kita buat kontrak begitu. Setelah kita memilihnya dan kita percaya sama dia bahwa dia adalah yang terbaik, kita melakukan kontrak atau membuat sebuah kontrak antara dia dan
dalam proyek tersebut. Nah, yang selanjutnya adalah mengurus pengadaan. Mengurus pengadaan adalah proses memanage hubungan-hubungan pengadaan, pemanfaatan performa kontrak, dan membuat perubahan dari koreksi-koreksi jika dibutuhkan begitu. Nah, di sini adalah mengatur hubungan-hubungan pengadaan, pemanfaatan kontrak, perubahan dari koreksi jika dibutuhkan. Nah, di sini mengatur tentang kontrak-kontrak yang telah ada tadi dan jika ada hal-hal yang perlu dibuat di situ kita koreksi-koreksi begitu antara biar adanya hubungan keseimbangan seperti itu. Yang terakhir itu adalah menutup pengadaan begitu. Menutup pengadaan ini adalah proses melengkapi masing-masing pengadaan. Proyek awal penghentian satu kontrak adalah salah satu khusus dari penutupan pengadaan. Nah, di sini adalah setelah itu kita mengenai masing-masing pengadaan menghentian satu kontrak adalah satu penutup pengadaan itu. Pengadaan itu kita tutup seperti itu. Nah, selanjutnya itu adalah project project stakeholder management. Nah, apa itu sih project stakeholder management? Nah, di sini saya akan jelaskan apa itu project stakeholder management. Project stakeholder management itu adalah merupakan proses yang diperlukan untuk mengidentifikasi orang-orang, kelompok atau organisasi yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh proyek. Nah, di sini kita akan identifikasi nih lagi nih orang-orang yang dapat mempengaruhi dalam pekerjaan proyek tersebut dan apa sih yang akan dipengaruhi oleh proyek tersebut. Nah, ini adalah project management. Kita atur dulu nih orang-orang mana nih, misalnya kita membuat sebuah brand laptop baru nih. Nah, tentukan nih kelompok yang dapat pengaruhnya. Misalnya kelompok yang dapat pengaruhnya adalah brand Asus, Lenovo, Acer, seperti itu. Nah, stakeholder proyek adalah stakeholder proyek itu adalah pihak-pihak, baik secara individual, kelompok, maupun organisasi yang mungkin mempengaruhi atau mengaruhi oleh keputusan, aktivitas, dan hasil dari suatu proyek. Nah, seperti yang saya katakan tadi, stakeholder proyek ini bisa saja berbentuk individual di atau perorangan atau juga kelompok ataupun organisasi yang akan mengaruhi dalamnya proyek dan serta mengambil keputusan dalam proyek tersebut. Nah, seperti yang katakan, misalnya perorangan itu misalnya kita katakan saja presiden, organisasi misalnya adalah partai politik atau juga sebuah kelompok atau brand misalnya Asus, Acer begitu. Contoh dari stakeholder ini sendiri adalah yang pertama itu adalah sponsor, yang kedua itu customer, yang ketiga seller dan business partner. Nah, seperti kita ketahui sponsor itu adalah orang-orang yang sponsori jalannya proyek itu. Misalnya proyek ini disponsori oleh Acer, Lenovo, apa sih yang akan mereka bantu dengan aja sponsor itu gitu. Yang ketiga itu adalah customer. Customer itu adalah penikmat gitu, penikmat dari proyek kita sih apa yang akan kita hasilkan. Yang ketiga itu adalah seller. Seller yang kita tahu adalah seller adalah penyalur, penyalur dari yang akan kita kerjakan seperti itu. Keempat itu adalah bisnis partner. Nah, bisnis partner ini misalnya kita ada bermitra sama kelompok ini, misalnya kita bermitra sama brand brand laptop Acer atau Asus seperti itu. Nah, pasti ada keuntungan dari bisnis partner ini. Nah, ini adalah contoh dari stakeholder proyek. Nah, dalam kegagalan dalam mengelola stok ini dapat menyebabkan peningkatan biaya. Nah, gagal dalam mengelola stok ini dapat menyebabkan peningkatan biaya. Nah, biaya itu bahkan lebih besar dari biaya yang ditetapkan karena adanya kegagalan dalam mengelola stakeholder. Nah, yang kedua itu adalah konflik yang tidak dapat diatasi. Konflik yang tidak dapat diatasi ini menyebabkan gagalnya dalam mengelola stakeholder begitu. Nah, bahkan juga sampai perberhentian proyek begitu, perberhentian proyek karena adalah kegagalan mengelola stakeholder. Bahkan sampai proyek itu bisa berhenti seperti itu. Nah, yang selanjutnya keterlambatan penyelesaian proyek tersebut begitu. Nah, di sini seperti kita tahu ada 4 tadi, banyak sekali bukan untuk kegagalan dalam mengelola stakeholder tersebut. Nah, di sini ada 4 tahapan. Proses yang terjadi pada manajemen pemangku kepentingan atau stakeholder. Nah, ada 4 nih. Yang pertama itu mengidentifikasi pemangku kepentingan. Nah, yang kedua itu perencanaan manajemen pemangku kepentingan. Yang ketiga itu adalah mengelola keterlibatan pemangku kepentingan dan mengontrol keterlibatan pemangku kepentingan seperti itu. Nah, dalam pengelolaan diperlukan keahlian komunikasi interpersonal dan manajemen. Nah, dalam pengelolaan ini sangat diperlukan bahwa kalian komunikasi yang seperti kita bahas tadi di manajemen komunikasi proyek sangat perlu biar terjadi miskomunikasi
Nah, dalam pengembangan proyek dan juga manajemen aturan dalam proyek tersebut sehingga sehingga proyek itu dapat berjalan dengan lancar tanpa ada skala sedikit pun dan kita juga tidak mau akan terjadinya ada permasalahan dalam pengerjaan proyek itu seperti yang kita jelaskan di tadi di atas seperti itu. Nah, stakeholder ini harus rencanakan pengelolaannya yang merupakan output atas proses proses plan stakeholder manajemen yang berupa dokumen resmi. Nah, stakeholder ini juga harus direncanakan pengolahannya. Mau di mana apa sih output yang akan dihasilkan dari stakeholder ini serta prosesnya dan manajemen juga kita mengatur gitu. Nah, selanjutnya itu juga itu bentuknya itu dalam berupa dokumen resmi seperti itu, sehingga tidak adanya catatan-catatan yang akan terjadi dalam proyek tersebut, sehingga sehingga proyek itu berjalan dengan tercatat atau terstruktur seperti itu, sehingga tidak jika ada terjadinya kendala di kedepannya, maka proyek itu ada catatan-catatan penting yang akan pengaruhi dari masalah tersebut, proyek tersebut seperti itu. Baiklah, sekian dari saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.